Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Conto. Saya berasal dari kelas 12A. Di sini saya akan menjelaskan tentang radiasi elektromagnetik untuk menambah nilai fisika. Gelombang elektromagnetik pada tahun 1864, James Clerk Maxwell mengeluarkan suatu teori, yaitu gelombang elektromagnetik yang merupakan radiasi dalam arti pancaran dari percepatan muatan listrik dalam medan listrik dan medan magnet. Gelombang elektromagnetik adalah gabungan dari gelombang medan listrik dan medan magnet yang mana keduanya selalu tegak lurus. Gambarannya seperti ini guys. Jadi ini tuh gelombang elektromagnetik guys, penggambarannya. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Oke. Nah, yang pertama ya, dicatat. Satu, perubahan medan listrik dalam kurung E dan medan magnet dalam kurung B terjadi pada saat yang sama. Yang kedua, merupakan gelombang transversal, yaitu arah getar tegak lurus dengan arah perambatnya. Yang ketiga, tidak dipengaruhi oleh medan listrik dan medan magnet. Medan magnet mana sih? Ini, sorry, sini. Medan magnet karena tidak memiliki muatan guys. Sesimpel itu sih. Yang keempat guys, tidak memiliki massa sehingga tidak dipengaruhi oleh medan apa ya? Gravitasi. Yang kelima, dapat mengalami peristiwa pemantulan, pembiasan, lenturan, interferensi, dan polarisasi. Yang keenam atau yang terakhir, dapat merambat melalui ruang hampa dengan ketetapan seperti kecepatan cahaya, yaitu 3 dikali 10⁸ meter per sekon. Catat. Oke. Nah, selanjutnya cepat rambat gelombang elektromagnetik. Apabila gelombang elektromagnetik merambat di ruang vakum atau udara, besar cepat rambat gelombang elektromagnetik dapat dinyatakan dengan persamaan berikut nih. C1 per akar dari U0 dikali epsilon 0. Nah, ini buat yang merambat di ruang vakum atau udara. Dan apabila gelombang elektromagnetiknya merambat melalui medium yang memiliki permeabilitas dan permitivitas sendiri, maka cepat rambat gelombang elektromagnetik menjadi P 1 per akar dari epsilon dikali akar dari mu dikali epsilon. Nah, jadi karena gelombang elektromagnetik itu memiliki sifat yang sama dengan gelombang, maka cepat rambatnya juga bisa dinyatakan dengan C sama dengan dikali F dikali V. Nah, C sebagai cepat rambat gelombang elektromagnetik di ruang hampa dengan satuan 3 kali 10⁸ meter per sekon. V yaitu sebagai cepat rambat gelombang elektron magnetik di medium tertentu. Epsilon sebagai permitivitas medium. Epsilon 0 sebagai permitivitas ruang hampa atau vakum. 4
Pi dikali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Terus mu sebagai permeabilitas medium dalam kurung C kuadrat dikali Newton meter kuadrat. Lambda sebagai panjang gelombang elektromagnetik. Dan yang terakhir adalah frekuensi gelombang elektromagnetik, satuannya hertz. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik adalah gelombang elektromagnetik yang disusun berdasarkan rentan frekuensi atau panjang gelombang dalam ruang vakum. Semua gelombang elektromagnetik merambat dengan kecepatan yang sama, 3 dikali 10⁸ meter per sekon. Ingat-ingat baik itu ya guys. Urutan gelombang elektromagnetik dari frekuensi rendah ke frekuensi tinggi atau dari panjang gelombang tinggi ke panjang gelombang rendah dapat diamati pada gambar di bawah ini. Buat gambarnya kurang lebih kayak gini guys. Begitu guys. Nah, jadi di antara ultraviolet sama inframerah itu ada yang namanya visible atau cahaya tampak. Nah, cahaya tampak ini terdiri dari Meiji Hibinyo atau merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Nah, buat lebih jelasnya sih ada di sini guys. Nah, jadi di sini ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu guys. Nah, selain itu radio juga memiliki banyak gelombang guys. Di antaranya ada UHF, VHF, dan VHF juga. Lanjut ya guys. Pemanfaatan gelombang elektromagnetik. Dalam kehidupan sehari-hari, radiasi gelombang elektromagnetik memiliki banyak manfaat, seperti dalam bidang industri, kesehatan, komunikasi, astronomi, ataupun seni. Yang pertama dari gelombang radio dulu. Gelombang radio merupakan gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi kurang dari 10⁹ Hz. Pemanfaatannya yaitu gelombang radio terbagi menjadi dua. Itu yang pertama, gelombang radio AM amplitude modulasi. Gelombang radio AM merupakan gelombang radio yang membawa informasi dengan frekuensi tetap, tetapi amplitudenya berubah-ubah. Sementara untuk gelombang kedua yaitu gelombang radio FM, frekuensi modulasi, yaitu gelombang radio yang membawa informasi dengan amplitude tetap, tetapi frekuensinya berubah-ubah. Jadi kalau si AM itu yang berubah itu amplitudenya, sementara buat FM itu yang berubah itu frekuensinya, kayak gitu. Buat penggambarannya kurang lebih kayak gini guys. Kalau yang atas ini AM, ini AM. Kalau yang bawah itu FM guys. Jadi panjangnya lebih panjangan AM kayak guys. Kayaknya sih. Nah, selanjutnya ada gelombang mikro. Gelombang mikro adalah gelombang mikro dalam kurung microwave, merupakan gelombang elektromagnetik dengan rentan frekuensi 10⁹ sampai 10⁻11. Pemanfaatannya bisa jadi pemanas, oven, radar, radiator, radio detection and ranging. Nah, selanjutnya ada inframerah. Frekuensi sinar inframerah dihasilkan dari getaran-getaran atom dengan frekuensi 10⁻13 sampai 10⁻13 Hz. Sinar inframerah dapat digunakan sebagai alat spektroskopi yang
digunakan untuk mempelajari struktur molekul. Selain itu, sinar inframerah digunakan sebagai remote control pada berbagai alat elektronik seperti TV, kipas, angin, AC, dan sebagainya. Energi yang terkandung dalam sinar inframerah juga dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit kanker dan kanker. Nah, tadi kan sudah 3 gelombang yang kita bahas. Selanjutnya kita akan membahas gelombang yang keempat, yaitu gelombang yang berada di antara sinar inframerah dan sinar UV atau sinar ultraviolet, yaitu adalah gelombang cahaya tampak atau visible light. Cahaya tampak adalah gelombang elektromagnetik dengan rentan frekuensi 10⁻11 sampai 10⁻15 Hz dan merupakan satu-satunya gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia. Sumber utama cahaya tampak adalah sinar matahari. Ketika sinar matahari mengenai sebuah kaca prisma, cahaya tersebut akan dibebaskan dan dipantulkan menjadi berbagai warna yang sering kita sebut dengan pelangi, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, merah, dan ungu. Urutan warna tersebut dari frekuensi terendah ke frekuensi tertinggi atau dari panjang gelombang tertinggi ke panjang gelombang terendah. Adanya cahaya tampak inilah yang membantu kita untuk melihat warna benda-benda di sekeliling kita. Contohnya ini nih, warnanya abu-abu gitu. Selanjutnya yaitu ada gelombang sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet memiliki rentang frekuensi 10⁻15 sampai 10⁻17 Hz yang dihasilkan oleh atom dan molekul dalam nyala api listrik. Sinar ini tidak dapat dilihat oleh mata manusia, tetapi dapat dilihat dengan jelas oleh beberapa mata hewan seperti burung dan serangga. Matahari adalah sumber sinar ultraviolet, tapi tidak semua sinar ultraviolet mencapai permukaan bumi. Sinar UV melewati lapisan ozon. Rumus kimianya O3 akan terserap sebagian, yakni UVC karena memiliki energi yang tinggi, sehingga yang sampai pada permukaan bumi adalah UVB dan UVA. Kedua jenis sinar ini tidak membahayakan kehidupan di bumi. Manfaat sinar UV dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk memeriksa keaslian uang, membantu pembentukan vitamin D, mengurangi stres dan depresi, serta memperbaiki kualitas tidur. Selanjutnya ada sinar X. Sinar X memiliki frekuensi yang sangat tinggi, yakni 10⁻17 sampai 10⁻20 Hz, sehingga sinar X memiliki daya tembus yang sangat kuat. Sinar X dihasilkan dari penembakan elektron dalam kecepatan tinggi dalam tabung vakum dengan keping logam. Sinar X tidak dapat menembus jaringan tulang pada tubuh manusia, sehingga sinar X hanya dapat digunakan untuk melihat kedudukan tulang, biasanya untuk melihat kesalahan posisi tulang pada tubuh manusia. Selain itu, sinar X juga dapat digunakan untuk menganalisis struktur suatu bahan. Sinar X banyak dimanfaatkan dalam bidang kedokteran dan bidang industri, seperti memotret tulang, jantung, paru-paru, mendeteksi keretakan logam, memeriksa barang bawaan penumpang, dan lain-lain. Yang terakhir, sinar gamma. Sinar gamma merupakan gelombang elektromagnetik dengan tingkat energi tertinggi yang memiliki frekuensi lebih dari 10⁻20 Hz. Ini final bos ibaratkan maya dalam kehidupan, sehingga sinar gamma dimanfaatkan untuk pengobatan tumor dan kanker, mensterilkan peralatan rumah sakit, mensterilkan makanan dan minuman dalam kaleng, rekayasa genetika dalam tumbuhan, serta mengetahui letak kebocoran dalam pipa. Selanjutnya, ini sekali dulu guys. Nah, selanjutnya ada bahaya radiasi elektromagnetiknya. Tadi kan kayak manfaatnya, terus ada bahayanya. Bahayanya itu yang pertama, sinar gamma. Sinar gamma bisa membunuh sel kanker dalam tubuh manusia. Itu baiknya. Buruknya nih, ini disebabkan karena daya tembus sinar gamma sangat tinggi bila tidak Buruknya di sini nih. Buruknya itu ketika bila tidak cermat dalam mengatur frekuensi atau panjang gelombangnya, sinar gamma malah bisa membahayakan manusia. Yang kedua itu ultraviolet guys. Di ultraviolet membantu pembentukan provitamin D menjadi vitamin D.
yang bagus untuk tulang, kulit, tulang dan kulit mungkin ya. Namun dalam jangka waktu lama sinar ultraviolet malah bisa mengakibatkan kanker kulit, malah jadi kebalikannya kan ya guys. Dapat menyebabkan katarak mata, bukan katarak mata coba. Yang ketiga, gelombang mikro HP dapat mengurangi kekebalan tubuh, menghilangkan konsentrasi, menurunkan tingkat kecerdasan, sakit kepala, bahkan dapat menyebabkan kanker otak. Ngeri banget. Nah, nanti saya akan menjelaskan satu soal. Coba cermati baik-baik ya guys. Soal. Nih rumusnya pakai ini guys. C sama dengan lambda dikali F. Lambda itu panjang gelombang, satuannya meter. Jadi satuannya apa aja? Meter aja. Apa? Ada gelombang. Meter dah. Oke. Terus ini frekuensi satunya hertz. Nah, soalnya ini guys. Radio FM mengudara dengan panjang gelombang 6 meter. Pada frekuensi berapakah radio itu dapat ditangkap dengan jelas? Nih. Bentar guys. Nah, yang diketahui lambdanya kan 6M. Lambda nih. Rumusnya kan C lambda dikali F. Konstantanya ini 3 dikali 10 pangkat 8. Ininya 6 kan? Nah, si F nya ini dipindah ke sini guys. Jadi F sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 per 6. Setengah Kali 10 pangkat 8 2,5 dengan 2,5 dikali 10 pangkat 8 sama dengan 5 kali 10. langsung aja ya guys ya. Iya langsung pas 5 kali 5 dikali 10 pangkat 7 hertz. Nah, selesai. di sini lambda sama dengan C per F. Buat nyari rumus tadi ya guys, nih yang ini guys. Nah, jika lambdanya itu besar, maka F-nya kecil. Yes, miss. Nah, udah ya. Intinya Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.